Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edita Sabila Marani dari kelas B, NIM 122190023, dan teman saya Muhammad Fijar Abdul Fatih, NIM 122180079. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus yang kali ini kita akan bahas adalah perusahaan PT Lungchong Brothers Industrial, yaitu studi kasusnya di dalam PT Lungchong Brothers Industrial itu terdapat beberapa penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, kelalaian para pekerja dalam bekerja. Yang kedua, alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh para pekerjanya tidak sesuai dengan standar atau tidak memadai. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan dan kesadaran para pekerja terhadap pentingnya melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja yang sudah ditetapkan. Yang keempat, kurangnya pemahaman pekerja terhadap maksud dan tujuan dari pentingnya menerapkan prosedur keselamatan kerja. Yang kelima, kurangnya pengawasan dari leader terhadap pekerja dalam hal keselamatan kerja. Berikut gambaran umum perusahaan. PT Lungchong Brothers Industrial merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi mainan plastik untuk anak-anak. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan terletak di Jalan Serang Raya, kilometer 80, Sentul, Keragilan, Serang, Banten. PT Lungchong Brothers Industrial sendiri merupakan anak perusahaan dari Lungchong International Holding Limited yang berlokasi di Hong Kong. Berikut merupakan contoh produk yang diproduksi oleh PT Lungchong Brothers Industrial. Setiap perusahaan pastinya mempunyai kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. PT Lungchong mempunyai kebijakan K3 yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama, PT Lungchong membangun lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan dan orang lain, termasuk pihak ketiga dan pengunjung di tempat kerja. Yang kedua, memenuhi semua peraturan perundang-undang pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3 guna meningkatkan budaya K3 yang baik di tempat kerja. Untuk mencapainya, perusahaan PT Lungchong membangun dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berkelanjutan serta sumber daya yang relevan. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3, dan memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja K3 di perusahaan. Berikut adalah standar berdasarkan RBA dalam perusahaan Lungchong. RBA atau Responsible Business Alliance merupakan koalisi industri terbesar di dunia yang didedikasikan untuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam rantai pasokan global. Dalam gambar berikut ada 3 hal yang saya beri tanda checklist. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, berdasarkan data RBA sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan menggunakan gap analysis. Apa itu analisis gap? Gap analysis adalah proses yang digunakan manajer proyek untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Di sini dapat kita lihat ada tabel persyaratan internasional RBA yang diminta dengan sistem yang diterapkan di perusahaan Lungchong. Pada pasal pertama, yaitu melakukan pencatatan evaluasi kecukupan alat pelindung diri atau APD.
dalam perusahaan sudah menerapkan pasal pertama, yaitu melakukan evaluasi kecukupan APD terhadap pekerja. Akan tetapi, belum rata dilakukan, khususnya untuk karyawan yang masih baru. Kedua, melakukan pencatatan uji kesesuaian untuk peralatan pelindung pernafasan kepada pekerja. Perusahaan belum menerapkan pasal kedua, yaitu melakukan pengujian kecocokan peralatan pelindung pernafasan kepada karyawan. Pasal ketiga, melakukan pencatatan pemantauan alat pelindung diri atau APD kepada para pekerjanya. Perusahaan masih belum menerapkan pasal ketiga, yaitu melakukan pemantauan APD yang digunakan oleh pekerjanya sudah sesuai dengan standar atau belum. Kecelakaan akibat kerja dalam PT Lungchong yaitu yang pertama, terkena cutter, terjepit mesin, kejatuhan box material, tersengat listrik, dan tertusuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi dapat ditanggulangi dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, mematuhi prosedur keselamatan kerja yang ada. Yang kedua, memakai alat pelindung diri yang tepat. Yang ketiga, melakukan edukasi dan pelatihan kepada pekerja. Yang keempat, selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Penyakit akibat kerja. Yang pertama, luka bakar. Yang kedua, penurunan fungsi pendengaran. Yang ketiga, kaki bengkak. Yang keempat, patah tulang. Yang kelima, memar. Penanggulangan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dapat ditanggulangi dengan beberapa cara seperti berikut ini. Yang pertama, melakukan pemeriksaan umum dan khusus secara berkala atau screening untuk menemukan kasus penyakit akibat kerja, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, atau penyakit umum. Yang kedua, pemberian fasilitas sanitasi yang cukup meliputi air bersih, pencuci tangan, pembuangan sampah, dan MCK. Yang ketiga, mengganti alat-alat dan cara kerja yang lebih ergonomis, sehat, dan aman. Selanjutnya, analisis dan pengendalian risiko. Analisis dan pengendalian risiko dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini. Tabel di bawah ini berisi aktivitas kerja atau departemen, risiko atau peluang, potensi dampak, penilaian risiko, serta tindakan pengendalian risiko dan peluang. Analisisnya dapat dilihat seperti contoh nomor 1. Finishing plastik, aktivitas kerja yang terjadi, finishing plastik part. Risiko yang terjadi, kena cutter, suara bising. Potensi dampaknya, terluka sayat, penurunan fungsi pendengaran. Penilaian risikonya, konsekuensi memiliki nilai 4, kemungkinan memiliki nilai 3, tingkat risiko memiliki nilai 12, level prioritasnya penting. Dan tindakan pengendalian risiko dan peluang yang dilakukan yaitu training pengguna subtool, penggunaan APD earplug, mengurangi frekuensi suara yang masuk ke telinga. Contoh kedua yaitu aktivitas kerja mesin otomatis people. Resiko atau peluang yang terjadi terjepit. Potensi dampaknya luka dan lebam. Penilaiannya konsekuensi memiliki nilai 5, kemungkinan memiliki nilai 2, tingkat resiko memiliki nilai 10, level prioritasnya penting. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu setting mesin sesuai SPT, pemasangan tombol emergensi. Contoh ketiga yaitu aktivitas kerja pengangkatan material people. Resikonya kejatuhan box material yang berat. Potensi dampaknya kaki bisa terbengkak, punggung terkilir. Penilaiannya konsekuensi memiliki nilai 5,
kemungkinan memiliki nilai 3, tingkat risiko atau peluang memiliki nilai 15. Level prioritasnya penting. Tindakannya, penggunaan APD yang tepat, yaitu sepatu safety untuk kaki dan back support untuk menjaga tulang punggung dan training angkat-angkut. Contoh keempat yaitu pada proses welding material ABS yang memiliki risiko terjepit suara bising. Potensi dampaknya bengkak, patah tulang, penurunan fungsi pendengaran. Penilaiannya konsekuensi memiliki nilai 5, kemungkinan memiliki nilai 3, tingkat risiko atau peluang memiliki nilai 15. Level prioritasnya penting. Tindakan pengendalian risiko dan peluang yang dapat dilakukan yaitu penggunaan 2 tombol kanan kiri untuk pengoperasian, pemasangan rambu-rambu safety, penggunaan APD earplug untuk operator sekitar. Contoh kelima yaitu aktivitas kerja, proses pemasangan skru. Resikonya terjepit, tersengat listrik, dan tertusuk. Potensi dampaknya luka terjepit, luka bakar, dan luka tusuk. Penilaiannya konsekuensi memiliki nilai 3, kemungkinan memiliki nilai 3, tingkat risiko atau peluang memiliki nilai 9. Level prioritasnya cukup penting. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu training penggunaan alat sesuai dengan instruksi, pemasangan instalasi, dan servis rutin alat. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan, kecelakaan kerja dapat terjadi jika dalam suatu pekerjaan tidak dapat melakukan prosedur keselamatan kerja yang baik, tidak menggunakan APD yang tepat, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja. Risiko yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan kerja yaitu antara lain luka sayatan, patah tulang, dan memar. Kemudian ada saran yang harus dilakukan oleh PT Lungchong, yaitu melakukan training atau pelatihan prosedur keselamatan kerja dan risiko kerja kepada para pekerjanya sesuai dengan kebutuhan area kerja dari saat penerimaan karyawan, masa induksi atau on-job training, training periodik 3 bulanan. Selain melakukan evaluasi efektivitas training atau pelatihan untuk memastikan tingkat kepedulian dan pemahaman peserta training apakah sudah memenuhi standar nilai yang ditetapkan atau belum. Dan bagi karyawan yang tidak lolos uji, tidak diizinkan bekerja dengan tingkat risiko yang tinggi dan harus dalam pengawasan seorang leader. Perusahaan juga harus mengirimkan tim K3 untuk training keluar untuk memastikan perkembangan persyaratan internasional K3 yang terbaru. Selain itu, perusahaan Lungchong juga harus memperbaiki sistem keselamatan kerja untuk melakukan pencatatan evaluasi kecukupan alat pelindung diri atau APD kepada karyawan. Dengan melakukan pelatihan kepada seluruh karyawannya, tidak hanya kepada karyawan yang sudah bekerja lama, tetapi juga kepada karyawan yang baru. Perusahaan juga harus melakukan pencatatan uji kesesuaian untuk peralatan perlindungan pernafasan kepada pekerja agar pekerja merasa nyaman dan tidak merasa terganggu saat bekerja. Kemudian, perusahaan harus melakukan pemantauan alat pelindung diri APD yang digunakan oleh pekerja, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.